Bab 63, Renata sakit. Emangnya Mbak Renata mau kemana? Sandi masih menatap sang istri yang bertanya kepada Renata. Aku tidak akan pergi, jawab Renata. Mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Aku sekarang dalam kondisi yang tidak sehat. Dan hidupku hanya sebatas untuk merawat calon anakku di dalam kandungan sampai dia lahir. Dan setelah itu, kalau Allah masih memberiku umur panjang, akan ku asuh anakku sendiri. Tapi kalau Allah menghendakiku tidak berumur panjang, maka aku meminta pertolongan kalian untuk bisa dan bersedia merawat calon anakku nanti. Aulia menutup mulutnya seketika. Tolong Aulia, berjanjilah padaku bahwa kamu akan membantuku merawat anakku. Aku ingin dia mempunyai orang tua yang lengkap. Kamu gadis yang soleha, pasti bisa membimbing anakku untuk menjadi anak yang lebih baik dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu, aku percaya padamu, ucap Renata memohon sambil menyentuh tangan Aulia dan menggenggamnya. Aulia memandang sang suami yang hanya mengangkat bahunya. Kenapa tidak kamu berikan kepada keluarga papa biologisnya? Apa keluargamu juga belum mau menerima calon cucunya ini? Tanya Sandi. Keluargaku sudah tidak mempedulikanku lagi. Mamaku bahkan tidak sudi melihat anak perempuannya ini. Mungkin semuanya sudah terlanjur kecewa padaku, jawab Renata menunduk. Aulia mengelus punggung tangan Renata. Dia tahu pasti kondisi Renata benar-benar down dan butuh sahabat yang selalu mensupportnya. Mbak, tenang saja, Lia pasti bantu Mbak Renata. Benarkah? Terima kasih Aulia. Kamu memang seorang malaikat, calon bidadari surga. Jangan begitu Mbak. Kita sesama memang harus saling menolong, saling membantu sebisa kita. Tapi kamu memang sangat baik. Dulu aku selalu membuat masalah denganmu, berusaha membuatmu menderita. Maaf. Sudahlah Mbak, jangan ungkit masa lalu lagi, ucap Aulia sambil melirik suaminya. Dia tahu kalau hal yang menyangkut masa lalunya itu pasti akan membuatnya langsung sedih. Sandi terlihat menunduk. Bolehkah dia menangis untuk saat ini? Sandi benar-benar merasa menjadi pria jahat karena pernah menyakiti hati istrinya yang benar-benar suci itu. Malam harinya di kediaman Prayoga, Sandi dan Aulia sedang berada di ruang keluarga bersama Nenek Sari. Setelah makan malam, Sandi dan Aulia ingin mengatakan sesuatu dengan Nenek. Mereka akan membahas masalah Renata yang mengatakan bahwa dia mengidap kanker serviks. Menurut keterangan dokter, kandungannya harus digugurkan. Kalau tidak, akan membahayakan nyawa ibunya. Tapi Mbak Renata nggak mau kalau bayinya digugurkan. Dia lebih memilih mempertahankan bayinya dan membahayakan kesehatannya sendiri. Bahkan itu bisa berakibat kehilangan nyawanya, ucap Aulia. Lalu, langkah kamu bagaimana Sandi? Tanya Nenek. Sandi nampak berpikir. Dia sebenarnya sangat keberatan kalau Renata masih selalu mengganggu keluarganya. Sepertinya aku harus memberitahu keluarga Renata dan mengabari tentang kabar penyakitnya itu, jawab Sandi. Sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur Sandi. Biarlah keluarga Renata tahu dari mulut wanita itu sendiri. Nanti kalau kamu yang memberitahu, takutnya mereka nanti akan salah paham, ucap Nenek Sari. Iya Nek, Sandi tahu. Tapi kalau Renata tetap tidak mau memberitahu keluarganya, takutnya mereka akan menyesal. Karena selama ini Renata menyembunyikan berita ini, ucap Sandi. Nenek dan Aulia hanya bisa saling memandang. Dan menurutku, memang keluarganya harus tahu Nek. Takutnya kalau Renata menitipkan bayinya pada kami, keluarganya tidak akan ada yang tahu. Kasihan cucunya kan? Lanjut Sandi.
Mudah-mudahan Mbak Renata bisa sembuh dan sehat seperti sedia kala. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Renata, Mas. Ucap Aulia. Adam baru saja keluar dari ruangannya. Raut wajahnya nampak lelah sekali. Bahkan wajahnya sudah tidak bersemangat dan ingin segera istirahat. Sepertinya dia harus segera pulang untuk membersihkan diri. Seharian ini, dia melakukan 2 operasi penting. Pada saat di parkiran, Adam melihat Fitria yang nampak berbincang dengan seorang pria yang selalu bersama gadis itu. Mereka memang saat ini sudah dekat. Bahkan Adam sering melihat mereka bersama. Besok malam minggu, aku akan menjemputmu di rumahmu. Bagaimana? Aku akan meminta izin pada orang tuaku terlebih dahulu. Takutnya nanti tidak diizinkan. Baiklah, aku akan menunggu pesan darimu. Mudah-mudahan orang tuamu mengizinkan. Adam sedikit mendengar pembicaraan mereka. Pria itu mengepalkan tangannya tidak suka. Kenapa aku tidak suka kalau melihat Fitria bersama pria lain? Gumam Adam.